Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini kabar buruk nan memprihatinkan. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah, kena OTT KPK. Berduka kita semua. Kenapa berduka? Yang tertangkap adalah seorang gubernur andalan dari kawasan timur Indonesia. Juga seorang profesor, mantan dosen Universitas Hasanuddin, alumni salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jepang, mantan bupati Bantaeng 2 periode. Yang bersangkutan sejak dulu dicitrakan adalah orang yang baik, membangun dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang bersangkutan juga dikenal atau dicitrakan sebagai pejabat anti korupsi. Wajar, karena dia adalah orang kampus. Tetapi kini, setelah dia tertangkap OTT oleh KPK, semua itu rontok, gugur. Citra itu tidak berarti apa-apa lagi, kecuali hanya sejarah, kenangan masa lalu. Prakteknya adalah dia tertangkap OTT oleh KPK. Jangan main-main dengan ini. Keluarga besar Universitas Hasanuddin, bahkan KKSS, keluarga besar Sulawesi Selatan, tentu prihatin, turut berduka dengan peristiwa ini. Tetapi pasti juga ada yang bersyukur, karena barangkali lawan politiknya. Entahlah, itu urusan politik. Apa yang menjadikan Profesor Nurdin Abdullah terperangkap menjadi pelaku korupsi? Saya kira Nurdin Abdullah sendirilah pribadi yang lebih tahu, dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Tetapi saya menduga ada beberapa faktor yang menjadikan profesor berperilaku atau melakukan praktek korupsi. Pertama, memang sudah niat Anda menjadi pejabat untuk memperkaya diri. Ini artinya niatan itu selama ini sudah diwujudkan. Ketika Anda beralih untuk dari seorang dosen menjadi bupati, pada saat itu mungkin saja Anda sudah memiliki niat untuk mengambil jalan pintas, termasuk melakukan korupsi. Dan selama ini Anda nyatakan baik hanyalah produk pencitraan semata. Jadi yang kau cari adalah sebetulnya uang, bukan untuk mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai seorang pendidik, guru besar yang telah pendidikan sampai pada tingkat yang tertinggi, dan jenjang akademis pun sampai pada tingkat tertinggi. Bagi saya sebagai orang kampus, backgroundnya orang kampus, sebenarnya saya sadar betul bahwa kampus menjadi
benteng pertahanan nilai-nilai integritas. Tapi sekali lagi, kini sudah rontok. Integritas hanyalah jualan simbolik dan politis untuk pencitraan. Kampus barangkali sudah menjadi bagian dari yang disorot sekarang ini. Bahkan bagian dari pelaku korupsi. Kita lihat saja misalnya, ada rektor yang sudah ditersangkakan sebagai koruptor oleh penegak hukum. Banyak rektor yang diangkat atau diproses melalui proses-proses transaksional. Plagiat pun tetap dibiarkan dan mereka seolah-olah tidak mengharamkan lagi plagiat itu. Lalu, apakah masih pantas kampus dijadikan sebagai benteng pertahanan nilai-nilai integritas? Saya kira ini yang harus dikoreksi sekarang ini. Kampus menjadi bagian dari masyarakat biasa, lembaga negara biasa, atau penempaan kalangan intelektual biasa saja, yang orang-orangnya pun tidak bebas dari korupsi. Kemungkinan kedua, Anda terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang membujuk rayu Anda untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak patut atau melanggar hukum, melakukan korupsi. Ini berarti Anda selama ini salah bergaul. Apakah ini betul? Anda sendiri yang menjawabnya. Yang ketiga, kemungkinannya adalah karena biaya politik yang begitu banyak dan para cukong di belakang Anda yang membackup Anda selama menjadi politisi sampai menjadi gubernur Sulawesi Selatan itu begitu besar. Biaya politik yang sangat besar ini yang membahayakan. Apakah betul? Anda sendiri tentu yang tahu. Hanya sekitar itulah kira-kira yang menjadikan Anda menjadi pelaku korupsi yang kemudian kini Anda berada di dalam tahanan KPK. Tentu saja partai politik harus berpikir ulang sekarang ini, melakukan introspeksi. Dengan biaya politik yang tinggi, menjadikan orang terpaksa harus korupsi. Di samping sudah ada niat awalnya untuk korupsi, untuk memperkaya diri. Partai politik pun harus mengambil hikmah bahwa ternyata figur-figur dari produk pencitraan sebagian hanyalah sebagai penipu publik, pembohong kepada publik, yang sebenarnya dia adalah koruptor sejati juga. Jadi, apa yang dilakukan? Tidak usah kita berlama-lama untuk diskusi tentang ini. Mari kita sama-sama melakukan revolusi mental ala Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi kembali harus menekankan pentingnya revolusi mental itu sendiri. Mulai dari mana? Mulai dari para pejabatnya, mulai dari para politisinya, mulai dari kalangan petinggi partai politik. Itu barangkali substansi gerakan revolusi mental dari Pak Jokowi yang harusnya terus digaungkan sampai kapanpun. Salah satu mantan rektor di kawasan timur Indonesia sana misalnya, sekarang ini sudah tersangka korupsi. Proyeknya mangkrak. Saya kira ini yang harus dikasih catatan. Apalagi para rektor yang tampil menjadi rektor
dan proses-proses transaksional, dan termasuk di dalamnya menghalalkan plagiarisme. Itu saja. Lalu sekali lagi, apa yang kau cari, profesor? Atau yang kau cari adalah belajar di dalam penjara, mempelajari bagaimana orang yang terpenjara sebagai produk dari sebuah proses politik? Maka, hai profesor, Anda akan melengkapi gelar Anda sebagai ahli praktek korupsi dan juga mempelajari bagaimana perilaku orang-orang yang korup di penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.